Gereja Katolik. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai apa itu devosi. Pengertian devosi menurut pengajaran Gereja Katolik seperti dijabarkan dalam tulisan CDW Congregation for Divine Worship Vatikan dalam dokumennya yang berjudul Directory of Popular Piety and the Liturgy adalah, dalam konteks ini, istilah devosi digunakan untuk menggambarkan praktek eksternal atau doa-doa, lagu-lagu pujian, pelaksanaan suatu kegiatan rohani yang berkaitan dengan waktu-waktu atau tempat-tempat tertentu, insignia, medali, atau kebiasaan-kebiasaan. Dihidupkan oleh sikap iman, praktek-praktek tersebut menyatakan hubungan yang khusus antara umat beriman dengan pribadi Allah, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atau kepada perawan Maria yang terberkati dalam hak-hak istimewanya tentang rahmat dan segala sebutannya yang mengekspresikan keistimewaan tersebut, atau dengan para santo dan santa di dalam konfigurasi mereka dengan Kristus atau di dalam peran mereka di dalam kehidupan gereja. Berdasarkan pengertian ini, maka devosi itu ditujukannya kepada Tuhan, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atau kepada para orang kudus termasuk Bunda Maria dalam kesatuan mereka dengan Kristus. Nah, bentuk devosi itu dapat berupa doa, lagu pujian, atau kebiasaan-kebiasaan atau kegiatan rohani tertentu. Jadi devosi itu ditujukannya kepada seseorang atau someone, yaitu pribadi Allah atau orang kudus dalam kesatuan mereka dengan Allah, dan bukan kepada sesuatu atau something. Sekalipun devosi berhubungan dengan medali, relikwi, rosario, ataupun scapular dan lain-lain, namun bukan kepada benda-benda itu umat Katolik berdevosi, melainkan kepada Allah ataupun pribadi orang kudus yang diacu olehnya dalam kesatuan dengan Kristus. Maka para orang kudus ini bukan saingan Kristus, tetapi pendukung Kristus dalam peran pengantaraannya yang satu-satunya itu. Contoh yang baik juga misalnya dengan devosi kepada kerahiman ilahi, maka seseorang diingatkan untuk selalu mengandalkan Tuhan Yesus dan kerahimannya dan berdoa bagi pertobatan dunia, termasuk pertobatannya sendiri, untuk selalu melakukan perbuatan kasih kepada sesama, entah dengan perbuatan langsung, dengan perkataan, ataupun dengan mendoakan demi kasih mereka kepada Kristus yang telah menyerahkan hidupnya di kayu salib. Itulah sebabnya mereka mendaraskan doa koronka dengan menggunakan rosario dan melakukan doa novena kerahiman ilahi yang mengenang sengsara Yesus demi menyelamatkan umat manusia, dan mendoakan doa khusus pada jam 3 siang, yaitu pada saat Kristus wafat, demi mengenangkan kasih Tuhan yang sempurna yang ditujukan dengan korban salibnya. Dengan melaksanakan devosi ini, maka kita didorong untuk semakin mengasihi Kristus. Ringkasnya, devosi adalah kesigapan dan kegairahan hidup rohani yang melaluinya kasih bekerja di dalam kita, ataupun kita di dalamnya dengan cinta dan kesiapsiagaan, dan seperti halnya kasih memimpin kita untuk menaati dan memenuhi semua perintah Tuhan, maka devosi memimpin kita untuk menaati semua itu dengan segera dan tekun. Dan seperti devosi terdapat dalam kasih yang sempurna, maka devosi tidak hanya membuat kita aktif, bersedia, dan rajin atau tekun dalam melaksanakan perintah Tuhan, tetapi terlebih lagi devosi mendorong kita untuk melakukan semua perbuatan baik dengan penuh semangat dan kasih, bahkan perbuatan-perbuatan yang tidak diharuskan, tetapi hanya dianjurkan ataupun disarankan. Demikian pembahasan mengenai devosi. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.